Almighty God. Oke, didesain oleh Mumtaz Arifin, putri saya. Dan untuk itu saya ingin mempersembahkan buku ini kepada ibu saya. Ibu saya sudah umur 92 tahun, hampir tahun ini 93. Ya. Jadi dan masih sehat kondisinya, kita doakan ibu bisa lebih dari 100. Jadi ini bukunya, foto-foto. Ini bukunya Bu, dipersembahkan untuk ibu, buku yang setelah hampir 15 tahun perjalanannya membuat buku ini dipersembahkan untuk ibu saya. Jadi ini ibu saya yang tercinta. Ya, ini bukunya. Ya. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan tentang rating di buku ini. Ya. Sebelum ini, buku ini akan jauh lebih baik dibaca daripada mendengar saya presentasi di sini. Karena buku ini lebih detail, lebih jelas. Kalau saya bicara di sini kadang-kadang ada yang saya lupa, ada yang saya salah bicara. Ya. Jadi lebih baik membaca buku ini, jauh lebih baik membaca buku ini daripada mendengarkan saya di sini. Dan kedua, saya tidak bisa membuat buku ini tanpa ada sponsor. Ya. Jadi perusahaan sponsor tersebut ya terpaksa harus memberikan saya memberikan waktu untuk mereka karena mereka adalah yang memberikan sponsor pada kami. Yang pertama adalah sponsor dari Sri Boga Ratu Raya, di sini ada namanya. Dan kedua dari IPMI, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia International Business School, di mana di sini hadir rektornya Pak Aman Wira Kusuma. Terima kasih pada kedua perusahaan tersebut. Rating ini saya lihat di sini rating 1 bintang. Ini di setiap bab ada 12 bab ya. Setiap bab ada bintangnya. Bintang 1 ini artinya sesuatunya pasti akan terjadi, namun belum terbukti secara ilmiah. Jadi ada misalnya kejadian-kejadian yang masa depan, misalnya di neraka, azab neraka, itu pasti terjadi, teman tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu bintang 2 sudah terjadi dan dibuktikan secara ilmiah, tapi namun kontroversi. Ya. Walaupun sudah ada ilmiah, tapi ada kontroversial. Ya. Dan bintang ketiga ini paling bagus, yang paling terbaik adalah sudah terjadi dan terbukti secara ilmiah, secara kuat, secara sempurna. Nah, jadi ada tiga kategori di dalam bab-bab tersebut. Dan mereka Makkah lebih dari Madinah. Saya tidak tahu berapa, jadi kita tulis more than 10,000. Agama saat itu adalah polytheistic, ada Christianity, Judaism, Iranian, dan Zoroaster. Zoroaster yang menyembah matahari kalau nggak salah. Dan Ka'bah saat itu adalah berbentuk rektangular, tidak ada atapnya. Mempunyai Tuhan 360 Tuhan. Itu namanya polytheistic tadi. Dan Tuhan mereka yang paling utama, prima adalah Hubal namanya. Jadi di Mekah, di Ka'bah itu ada 360 Tuhan, dan Hubal nama Tuhan yang paling utama. Pemerintahan pada saat itu hanya kerajaan kecil dan suku-suku, banyak sukunya. Trade, perdagangan adalah binatang. Woman termasuk komoditi waktu itu, masih dalam komoditi, jadi bisa dijual beli. Mungkin dalam slave selir gitu ya. Woman masih dalam perdagangan. Lalu emas dan fabrik. Dan jam tangan. Sekarang jam sekarang itu waktu zaman dulu pakai sundial namanya. Sundial itu adalah jam yang ditaruh di luar kena matahari, jadi dia waktunya ditentukan oleh cahaya matahari. Namanya sundial. Itu sampai zaman Romawi masih dipakai
sandal. Hanya bisa dipakai di luar, tidak bisa di dalam. Penulisan itu masih hanya di daun dan di carving, di kayu dan batu, inscription namanya. Dan buah-buahan itu masih dates, grapes nih harusnya, grapes dan olives, anggur, kurma dan olive. Ya. Berikutnya kondisi, inilah kira-kira ilustrasi Ka'bah pada saat itu. Ini perkiraan saja, jadi jangan bilang ini kok bisa tepat, enggak. Ini hanya ilustrasi artis memperkirakan Ka'bah pada sekitar 1400 tahun yang lalu. Ini rektangular, tapi ini ada roofnya, padahal sebelum nggak ada roofnya nih. Ini tuhan-tuhannya nih, 1, 2 nih keliling oleh tuhan-tuhan mereka nih. Banyak. Di dalam juga ada di dalam. Nah ini sekitar 600-an setelah Masehi. Nah untuk itu kita break sebentar karena ada pesan dari sponsor. 1 menit ya. Kita akan kembali lagi 1 menit. Silakan Ibmi. Oke, sekarang kita masuk dalam bab alam semesta. Oke. Di sini di sini adalah slide yang akan menunjukkan perjalanan orang-orang dari astronom zaman dulu, filosof Yunani, Romawi, Itali tentang alam semesta. Saudara sekalian, ini adalah foto Aristoteles. Hidup antara 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Dia seorang filosof dari Yunani yang mengemukakan teori geosentris. Geosentris itu adalah bumi sebagai pusat alam semesta dan pusat pergerakan semua benda di langit. Kedua, Claudius Ptolemeus. Beliau hidup 200 sebelum Masehi, seorang astronom dan astrolog kebangsaan Romawi yang juga mengemukakan teori geosentris. Kita lihat sekarang. Al-Quran turun. Tadi itu 200 sebelum Masehi. Al-Quran turun
sekitar 650-640 di setelah Masehi. Al-Quran surat Al-Anbiya itu surat 21 ayat 30 ya. Kita lihat sini. Kita sini bintang 3. 3 bintangnya nih. Jadi artinya ini sudah tidak didebatkan lagi. Ini sudah terjadi dan sudah dibuktikan secara ilmiah. Mainstream science sesuai dengan isi Al-Quran. Jadi kita baca isinya. Dan apakah orang-orang yang tidak beriman tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ya. Di sini keterangannya lihat nih, langit dan bumi. Jadi di alam semesta ini hanya dua nih, hanya langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi. Jadi betul itu orang-orang filosof dulu mengatakan bumi itu pusat dari aktivitas alam semesta. Cuman bukan fisikal. Bumi itu adalah pusatnya dari seluruh, disebabnya ada alam semesta karena ada bumi, karena ada manusia. Ya. Jadi ini adalah menjelaskan alam semesta awal terbentuknya alam semesta menurut versi Al-Quran. Oke. Jadi ini ingat ya, ini surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, berikutnya tahun 1543 ya. Seorang bernama Nikolaus Kopernikus ya. Seorang astronom, matematikawan dan ekonom berkebangsaan Polandia. Pada tahun 1943 membuat buku yang namanya The Revolutionis Orbium Coelestium. Nah, ini beda. Ini heliocentris. Heliocentris berarti bukan matahari dan alam semesta mengelilingi bumi, tetapi terbalik. Sekarang matahari menjadi pusatnya. Dan lalu ada Giordano Bruno, seorang Itali, ahli kosmologi. Dia juga heliocentris, sama. Ya. Teman Itali kan Rom di sana, gereja di sana kan, pusat Itali. Jadi karena di Itali dia percaya heliocentris, sedangkan Eropa seluruh dunia pada saat itu masih apa tadi namanya? Lupa saya namanya. Geosentris. Ya. Geosentris. Jadi Giordano Bruno ini udah merubah juga kepercayaan terhadap heliocentris. Nah, karena kepercayaan beliau ke heliocentris, maka dia pada tanggal 16 Februari 1600 dia dibakar hidup-hidup karena dianggap sesat. Dibakar hidup karena dianggap sesat. Ahli kosmologi yang juga filosof Itali itu dipandang sebagai seorang martir bagi ilmu pengetahuan. Ya, jadi seorang pahlawan ilmu pengetahuan. Ya, karena dia bertahan terhadap kepercayaan dia tentang heliocentris, sehingga dia harus dibakar hidup-hidup, dihukum. Lalu berikutnya adalah Galileo Galilei. Dia seorang astronom, filosof, dan fisikawan. Dia orang Itali, fisika dari Itali yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Dia membuat teleskop besar pada tahun 1609, melakukan pengamatan langit dan akhirnya meyakini dan membenarkan teori heliocentris. Benar, dia mendukung Bruno dan sama heliocentris. Tapi karena pada saat itu kepercayaan dunia masih belum sampai heliocentris, maka dia dihukum, ditahanan rumah sampai dia meninggal. Nah, baru berikutnya ini tahun 1927, George Lemaitre, seorang ahli kosmologi Belgia, dia mengutarakan
bahwa alam semesta ini terbentuk oleh suatu dentuman besar, berasal dari satu titik tunggal sebesar atom sangat kecil, nggak bisa kelihatan. Teori ini disebut Big Bang, dicetuskan pada tahun 1927. Dia orang pertama yang menyampaikan teori Big Bang, ya. Sama dengan yang disampaikan di Al-Quran. Lemaitre. Nah, ini untuk kita melihat, inilah teori Big Bang. Di sini sekitar 13 miliar 700 juta tahun lalu, 13.7 billion years ago, terjadi ledakan di sini. Ya. Dan inilah sehingga jadi ini ada keterangannya nih, galaksi kosmik. Di sinilah lahirnya solar system semua terjadi di sini. Ini sekitar 13,7 miliar tahun lalu, ya. Big Bang teori. Dia menyampaikan teori tersebut. Ya, teori Big Bang di sini, Big Bang ini apa? Lahirnya alam semesta ini adalah lahirnya dari matter, time and space. Jadi materi, waktu, dan ruang. Itu lahir, di situ lahir. Sebelumnya belum ada materi, belum ada waktu nol. Space juga tidak ada, ruangan. Nah, dengan lahirnya alam semesta, itu mulai lahirnya matter, time, space. Di situ juga telah gravity lahir, fisika lahir, kimia lahir, sinar lahir, semua lahir di waktu itu. Birth of time, matter, and space. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu langit yang diluaskan. Ini masih ada hubungannya sama tadi, sama Big Bang teori, karena dia bersambung, ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Sini juga disebutkan, kita lihat sini ada bintang 3 juga. Ya. Sudah pasti, jadi sudah terbukti sempurna. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Di sini di ayat Al-Quran Al-Jazirat 51 dan 47. Ini Quran turun 1400 tahun lalu. Kita lihat apa, dan ini adalah orangnya, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa semua galaksi bergerak semakin jauh. Jadi dia mengungkapkan bahwa semua galaksi bergerak semakin jauh, dan itu membawa konsekuensi munculnya konsep alam yang dinamis, yaitu bahwa ruang alam semestanya tidak diam dan statis, melainkan terus menggelembung seperti balon udara yang ditutup. Ini Hubble dengan alatnya, yang teleskop yang dia buat di California. Nah, ini alatnya. Dr. Hubble confirmed an expanding universe which provided the foundation for the Big Bang theory. Nah, ini orang Hubble ini kalau nggak salah dapat Nobel Prize dia. Dia yang meyakinkan. Pada saat itu kalau nggak salah Albert Einstein juga masih belum setuju dengan teori dia, tapi begitu dengan bertemu dengan Hubble dan membaca hasil studinya beliau, Albert Einstein pun berubah pikiran. Jadi ada betul Big Bang teori ini betul. Jadi ini semua saintis-saintis yang ternama dunia mainstream setuju ada Big Bang dan alam semesta bergerak meluas. Ini adalah teleskop Hubble, ya, yang sekarang ada ini punya milik NASA. Sekarang ada di angkasa. Sekarang kita mendapatkan foto-foto dari luar angkasa dengan Hubble ini, Hubble teleskop. Bagaimana bisa seorang manusia biasa yang bernama
Muhammad Rasulullah, seorang Nabi Muhammad. Yang kita lihat tadi awal Arab pra-Islam, ya, kondisinya masih tidak ada listrik, semua hidup masih sangat sederhana. Bisa mengetahui ada Big Bang Theory yang baru diketahui oleh ilmuwan zaman sekarang sekitar dengan alat-alat teleskop yang modern, baru bisa memastikan bahwa ada sekitar 13,7 miliar tahun lalu terjadi Big Bang, perpisahan antara pembentukan alam semesta. Bagaimana bisa tahu seorang manusia di Arab, negara Arab, yang dalam Al-Quran ditulis ada Big Bang 1400 tahun lalu. Padahal ilmuwan baru zaman yang tahun 1950-an baru mengetahui dengan alat-alat teleskop yang canggih. Ya. Jadi tidak mungkin manusia zaman dulu bisa mengetahui ini. Ini pasti ada yang memberikan informasi tersebut. Ya. Ini adalah ayat yang paling kuat dari seluruh, buat saya, ini buat saya, mungkin buat orang lain bukan. Buat saya dari seluruh Al-Quran, ini adalah ayat yang paling kuat membuktikan bahwa Tuhan itu yang menurunkan Al-Quran. Karena tidak mungkin manusia zaman dulu bisa mengetahui Big Bang Theory. Tidak mungkin. Jadi ini pasti ada yang memberikan informasi tersebut. Ya. Jadi kita mulai dengan jalan cosmic address, ya. Alam semesta terdiri dari dunia, Earth, Solar System, Milky Way, Local Group, Virgo Supercluster, dan Infinite Universe. 8. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, kita sudah melihat, yaitu yang pertama kita lihat awalnya, yaitu bumi, juga disebut dengan dunia atau planet biru, yang salah satu planet di tata surya di alam semesta ini, yang termasuk dalam satu galaksi yang bernama galaksi Milky Way, Earth. Ini adalah planet pertama. Dan yang kedua, tadi kita lihat solar system. Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari. Jadi matahari itu bintang. Bintang itu matahari. Dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Pusat dari tata surya ini adalah matahari. Jadi ini solar system. Semua planet berevolusi terhadap matahari, termasuk bumi. Urutan planet matahari yaitu, saya perlu bantuan seorang volunteer di sini yang bisa membantu saya menyebutkan apa isi dari urutan planet-planet di solar system di sini. Ini ada, saya kebetulan udah bawa di belakang saya ini ada lengkap planet-planet solar system. Untuk itu saya ingin memanggil astronom junior bernama Nisma Arifin. Yes. Nisma Arifin, come. Kita akan tolong bantu saya. Ini apa aja nih dari semua planet yang ada ini? Tolong sebutkan nama-nama dari ujung. Matahari. Di mana matahari? Matahari dulu kan? Matahari di mana? Ya, jadi pura-puranya di sini matahari. Ya. Merkurius. Venus. Bumi. Mars. Jupiter, yaitu planet terbesar. Saturnus. Uranus. Neptunus. Dan Pluto, tapi sudah tidak termasuk planet lagi. Oh, jadi apa? Bukan planet? Meteor, nggak tahu, lupa. Oke, jadi bukan planet. Ya, okay. Jadi Pluto bukan planet lagi ya. Oke, terima kasih Nisma. Silakan. Oke.
Jadi itu adalah isi dari solar system di sini tadi yang disebut oleh Nisma. Apa saja? Kita setelah matahari ini kita yang ketiga. Dan setelah solar system, kita masuk ke Milky Way. Milky Way ini ada galaksi. Milky Way adalah sistem masif yang terikat pada gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, debu, dan materi gelap, di mana tata surya kita terletak di dalamnya. Milky Way memiliki 200-400 miliar bintang dengan diameter 100.000 tahun cahaya dan ketebalan sekitar 1.000 tahun cahaya. Coba bayangin ya, 200-400 miliar bintang. Jadi 200-400 miliar matahari di dalam Milky Way. Di dalam Milky Way ini ada salah satu titik saya nggak tahu di mana, tapi ada bumi. Misalnya di sini. Nah ini banyak sini matahari lain, sekitar 400 miliar. Itu besarnya Milky Way. Nah, teman jangan salah, Milky Way itu masih dianggap kecil. Kita masih lihat lagi berikutnya. Milky Way masuk dalam local group. Local group adalah kumpulan galaksi yang berdekatan, ya dalam kelompok galaksi yang dikenal dengan sebagai local group. Terdapat 2 galaksi, yaitu utama Milky Way dan Andromeda. Ya, pernah mendengar Andromeda kan? Plus satu galaksi yang ukurannya lebih kecil, yaitu galaksi Triangulum, yang sering nggak disebut, tidak kelihatan saja. Jadi local group ini ada 2 galaksi. Ingat bumi di dalam Milky Way. Milky Way ada solar system. Solar system baru ada bumi. Ya. Jadi makin kecil bumi. Si local group. Setelah itu kita akan lihat masuk Virgo supercluster. Ya. Virgo supercluster itu berisi jutaan local group. Ya. Local group ya. Jadi kumpulan galaksi dalam local group yang jumlahnya sangat banyak dinamakan supercluster. Nama Virgo diberikan karena gugus ini jika dilihat dari bumi berada di arah Virgo, rasi Virgo. Dan berikutnya ada Laniakea supercluster. Nah, ini Milky Way dalam sini, Milky Way kecil sini, titik merah nih. Dan bumi ada sini bumi. Laniakea supercluster terdiri dari 100.000 galaksi dan berjarak terbentang 520 juta tahun cahaya. Wah, itu jauh sekali. Terdapat 4 supercluster di dalam Laniakea ini. 4 supercluster, yaitu Virgo tadi, lalu ada Hydra Centaurus, ada Pavo Indus, dan Fornax dan Antilewal, nama-nama yang sulit diingat. Oke, bayangkan ini sudah masuk Laniakea supercluster. Lalu kita masuk ke observable universe atau alam semesta teramati, terdiri dari berbagai galaksi dan benda angkasa lainnya yang terdapat yang masih bisa dilihat oleh teleskop ya, dari bumi. Karena cahaya dan signal atau gelombang gravitasi lainnya dari objek telah mencapai bumi sejak awal. Jadi waktu meledak, waktu mulai Big Bang, terbentuk alam semesta itu cahayanya baru jalan, baru sampai di bumi berapa juta-juta tahun kemudian. Jadi baru kelihatan oleh teleskop, oh ini alam semesta, ini planet ini. Jadi kok yang meledak belum sampai cahayanya itu masih lebih jauh lagi, itu belum sampai deh cahayanya, jadi belum tahu kita. Masih ada lagi planet tempat. Jadi ini yang terdeteksi oleh teleskop dengan cahaya yang sampai di teleskop tersebut. Dan terakhir adalah infinite universe. Di sini alam semesta yang tidak terbatas, jadi sudah tidak bisa dilihat lagi. Mulai terungkap oleh Hubble ketika mengamati sejumlah bintang, mulai teleskop raksasanya itu, dia menemukan bahwa cahaya bintang-bintang itu bergeser ke arah ujung merah spektrum dan bergeser berkaitan dengan jarak bintang-bintang dari bumi. Jadi teleskop yang dimiliki saat ini tidak bisa mengukur ujungnya universe. Ya.
inilah infinite universe, begitu besar. Ini kalau lihat mau cari bumi di mana, ini kita tidak tahu. Bumi ini sangat kecil, somewhere dalam sini, karena langit dan bumi dikatakan sebut langit dan bumi, inilah langit. Sebut langit adalah semua tadi yang saya sebutkan. Jadi betapa besar, maha besar, maha kaya Allah Subhanahu wa taala membuat alam semesta ini. Yang sehingga manusia tidak bisa mengukur, dengan teknologi yang terakhir pun masih belum bisa mengetahui. Dan pertanyaan berikutnya adalah, ini untuk orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, ya. Mungkin seorang orang ateis. What is there before the Big Bang or before 37.7 billion years ago? Ya. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apa yang terjadi sebelum alam semesta dibentuk? Siapa yang meledakkan atau memisahkan? Siapa? Kenapa? Dan bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang super sulit, yang tidak akan bisa terjawab oleh manusia. Mungkin nanti teknologi yang akan datang mungkin bisa menjawab. Tapi pada saat ini belum ada yang bisa menjawab. Apa yang terjadi sebelum ada alam semesta? Apa yang terjadi sebelum ada Big Bang? Ya. Kalau saya boleh kembali ke ini, ya, ini. Pertanyaan adalah apa yang terjadi sebelum ini? Di sini apa? Apa yang terjadi sebelum ini? Sebelum ini meledak, ada apa? Tadi kan meledaknya dari garis satu titik, satu atom kecil jadi alam semesta ini. Tapi pertanyaan adalah, apa yang terjadi sebelum ada alam semesta? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Saintis manapun belum bisa menjawab. Jadi itu memojokkan kita pada penjelasan bahwa pasti Tuhan. Karena manusia tidak bisa menjawabnya. Saintifik tidak bisa menjawabnya. Oke, mungkin kita cukup bicara mengenai universe. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam sponsor kedua. Nikmat sekali. Jangan lupa Yummy. Sekalian waktu di supermarket mencari Yummy, jangan lupa mencari ini. Sang sponsor ini. Easy Mix. Ini mochi donat. Satu-satunya tepung bumbu ya. Premix di Indonesia tanpa MSG. Satu-satunya tanpa MSG. Jadi semuanya pakai MSG, pakai sedenang.
Ini tidak ada MSG, sehat untuk Anda. Paling laku di pasar, jangan lupa cari ini. Oke. Terima kasih tadi sedikit break hiburan supaya tidak bosan karena topiknya berat-berat. Ya. Sekarang kita akan lihat manusia masuk ke manusia dan kehidupan. Kehidupan dimulai dari air. Nah. Bapak Ibu sekalian, tadi anak saya namanya Mumtaz Arifin memberikan saya air minum. Air ini air, tidak punya bau, tidak punya warna, tidak punya bentuk, tidak punya rasa. Nggak ada rasanya, air ya. Sama kayak udara juga hampir sama. Nah, namun air itu adalah, namun sekarang kita akan masuk ke ayat berikutnya di Al-Quran. Di bintang 3 juga, 3 star. Dan dari air kami jadikan setiap sesuatu yang hidup. Al-Anbiya 30. Lalu, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. An-Nur 24:45. Di Quran ada di Quran. Nah, lalu saya cari, betul nggak ini apa yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa semua sesuatu yang semua dari air. Kita melihat ke beberapa saintis di dunia yang menemukan yang cocok dengan teori dengan Al-Quran ya. Yaitu Alexander Oparin ya. Beliau adalah seorang profesor biokimia dari Moskow. Dia mempunyai buku, bukunya adalah The Origin of Life, asal-usul kehidupan, tahun 1936, mengatakan bahwa bumi itu kaya akan senyawa uap air, terdiri dari karbon dioksida, metan, amonia, dan hidrogen. Karena adanya energi dari radiasi dari benda angkasa yang amat kuat seperti sinar ultraviolet, memungkinkan senyawa sederhana tersebut membentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon kompleks. Proses reaksi tersebut bersambung di lautan, ya. Di lautan, ya ingat. Di lautan, di air terjadi proses awal dari kehidupan. Dan ini adalah penjelasan dari teori saat ini. Ini sebetulnya teori yang sudah mainstream juga. Bagaimana kehidupan dimulai dari air. Ya. Jadi dunia terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Terbentuk ya. Kalau tadi kan alam semesta 13,7 miliar tahun lalu ya. Nah bumi terbentuk baru 4,5 miliar tahun lalu. Ya. Lalu ada batu ini rocks, meteor, asteroid menjatuhi bumi. Berjuta-juta ton mungkin. Terus dan itu berjuta-juta tahun lamanya. Namun dalam batu itu, dalam meteor itu, dalam asteroid tersebut ada isi air. Karena semua ini panas, ini warna merah ini panas dunia ini, nggak ada yang bisa hidup. Nggak ada yang bisa hidup. Seluruh alam semesta ini panas ya, tidak bisa hidup. Tidak ada kehidupan. Jadi ada yang melempar rock asteroid ke bumi sekitar hampir 4 miliar tahun lalu. Itu berjuta-juta tahun lamanya. Sehingga karena batunya tersebut ada airnya, ada komponen airnya, terjadilah ocean, laut. Jadi setelah ada laut tadi disebutlah mulai ada bakteri pertama. Itu hampir 4 miliar tahun lalu bakteri pertama. Dan terus bergerak sampai muncul di multi cell ya, sekitar 2 miliar tahun lalu. Dan karena oksigen tidak ada, ya, jadi belum tentu bisa hidup, tidak bisa kehidupan. Nah di sini
oksigen naik. Oksigen naik di sini karena udah ada air dan ada gunung yang meletus ke udara, ke langit, sehingga letusan itu membuat lapisan protection ozon layer melindungi bumi dari panas matahari, sehingga otomatis bumi terlindungin, tidak panas lagi karena sudah ada ozon layer yang dihasilkan dari ledakan gunung. Dan oksigen naik, baru mulai muncul algae, lalu sel pertama, hard cell, mulai dari tanaman dan mulailah binatang-binatang hidup. Tapi kuncinya sih ada oksigennya dan ada laut. Sebelumnya seperti ini. Jadi bumi itu sebetulnya tidak bisa dihidupi oleh semua makhluk. Jadi bumi, 70% dari bumi itu air. 60% dari tubuh kita ini air. Tanpa air kita berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu kita akan meninggal. Tanpa air. Jadi kita butuh sekali air. Itulah cerita dari penjelasan tentang awal kehidupan dari air. Cocok dengan Al-Quran. Jadi penjelasan tentang bakteri bersel satu pertama kali itu terbentuk di samudera sekitar 4-3,5 miliar tahun lalu. Ini bakteri pertama. Lalu berubah menjadi multi sel pada 2 juta tahun lalu dan terus bentuk sampai jadi binatang. Itulah penemuan saintis pada saat ini. Dan berikutnya David Gold. David Gold ada seorang peneliti dari astrobiologi dari MIT, Amerika. Tahun 2016 menulis dalam buku Proceedings of the National Academy of Sciences, di mana dia menemukan bukti genetik dan paleontologis bahwa spons laut yang muncul di bumi sekitar 640 juta tahun lalu adalah hewan pertama yang muncul lebih awal dari hewan lainnya. Jadi ini dari beberapa saintis yang mengatakan, ini dari MIT menyatakan hewan pertama dari laut 640 juta tahun lalu. Ya, cocok dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Oke, nah ini adalah topik yang kontroversial. Jadi ini bintang 2 mungkin nanti. Ini topik ini sengaja saya ambil, ini dari sumbangan dari IPMI, dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, dari seorang dosennya yang bernama Sidrotum Naim. Beliau lulusan dari Harvard, sekarang dosen di IPMI. Beliau menyampaikan tentang hal ini. Lalu saya bawa ini, saya pelajari, betul ternyata. Jadi terima kasih Bu Naim telah memberikan sumbangan kepada pembicara pada hari ini. Okay. Nabi Adam bukan manusia pertama. Ini kalau saya sampaikan kepada Ustadz, pasti marah-marah sama saya. Iya enggak, Nabi Adam itu orang pertama, tidak mungkin ada sebelum ada orang manusia. Nah, jadi banyak ustadz yang tidak setuju banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat ini. Tapi saya lihat dari sains, saya lihat dari saintifiknya, dari bukti-bukti saintifiknya. Jadi kalau masih salah juga, ya silahkan kalau saya beda pendapatnya. Oke, kenapa Nabi Adam bukan manusia pertama? Jadi siapa yang pertama? Oke. Nah inilah ayatnya yang saya ingin bawa. Surah Al-Baqarah nomor 30. Ini ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami, malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini diskusi antara Tuhan dan malaikat yang saya juga heran. Kok malaikat berani? Ya. Ini Tuhan kan, malaikat itu adalah
makhluk yang paling setia sama Tuhan. Kok dia bisa berani mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa berani protes ya? Kenapa berani protes? Kok malaikat bisa berani protes? Padahal Tuhan, kenapa dia berani protes? Itu yang pertanyaan yang menggelitik ya. Kok malaikat berani protes kepada Tuhan? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Padahal saya bisa, kami bisa. Ya. Lalu Tuhan bilang, aku mengetahui apa yang tidak ketahui. Nah, di sini kita melihat bagaimana malaikat bisa tahu bahwa manusia itu menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Bagaimana malaikat bisa mengetahui bahwa manusia membuat kerusakan dan penumpahan darah. Padahal manusia belum dibentuk. Kan baru ingatlah ketika baca, aku akan hendak menjadikan seorang khalifah. Belum dibuat, manusia belum ada. Jadi kok malaikat bisa tahu manusia itu merusak dan menumpahkan darah. Ya. Merusak dan menumpahkan darah. Kok bisa tahu? Padahal belum ada manusianya kan? Itu kan membuat pertanyaan. Nah, jadi berarti malaikat dia juga tidak bisa mempunyai kemampuan melihat ke depan. Dan manusia itu lebih intelijen daripada malaikat. Ini menurut saya. Jadi tapi bagaimana malaikat bisa mengetahui bahwa manusia itu merusak? Padahal belum ada manusianya. Berarti ada manusia sebelum Adam. Nah, dan ini kita lihat. Manusia itu berasal dari fosil-fosil yang kita pelajari, yang scientific mendapatkan adalah manusia berasal dari Afrika, kebanyakan dari East Afrika, dari Asia Timur. Lalu mereka 50.000 sampai 100.000 tahun lalu mereka keluar out of Afrika namanya, keluar dari Afrika. Istilahnya manusia ini manusia Homo sapien. Ya. Homo sapien itu adalah manusia kita ini Homo sapien. Sekarang jadi ada berapa spesies manusia zaman dulu ya. Kalau nggak salah sampai 20 spesies manusia. Dan kita dalam manusia modern Homo sapien itu keluar dari Afrika ketemu di sini ada di Israel dan di Eropa. Ya. Lalu ada yang lalu ke Asia. Path of migration routes out of Africa. Ya. Jadi dari Afrika kita semua asal usul kita adalah nenek moyang kita adalah orang Afrika. Ya. Nabi Adam di sini lahirnya Afrika Timur. Ya. Nah, ini tidak cocok dengan pendapat banyak orang. Cuma ini faktanya dari scientific, dari fosil manusia yang paling tua ada di sini. Ya. Jadi mereka menyimpulkan manusia dari Afrika semua, ya. Lalu bergerak ke atas. Ya. Jadi ini baru pergerakan migrasi manusia dari Afrika. Jadi kita mencari bukti bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam. Nah, inilah dia. Ancient humans migrated from Africa in 3 different ways and interbred with each other as back as 700,000 years ago. Jadi pertama dari Afrika, manusia pertama yang first wave, ya. Jadi sekitar 2 juta tahun lalu, 2 million years ago keluar dari Afrika ke Eropa. Second wave kedua yaitu dari spesies Neanderthal, ada di Denisovan sekitar 700.000 tahun lalu keluar. Lalu mereka interbreed, kawin antar. Dan inilah kita, ini manusia modern human, 50.000 sampai 100.000 tahun lalu, ya, keluar dari Afrika, di sini ya. Jadi ada 3 wave. Jadi manusia yang disebut oleh Al-Quran, manusia ini. Ya. Jadi yang ini sama yang ini, menurut saya bisa salah, bukan manusia, tapi berbentuk seperti manusia, cuman tidak mempunyai intelektual, tidak punya intelijennya. Ya.
Sedangkan yang manusia ini adalah yang mempunyai pintaran. Sehingga akhirnya ini semua musnah nih. Ini musnah, semua hilang, tinggal kita sendiri. Tinggal manusia Homo sapien. Tinggal akhirnya Homo sapien yang menguasai dunia ini. Yang ini hilang, ini semua hilang. Karena tidak punya kurang intelijen kurang. Dan manusia ternyata ada perkawinan juga sama manusia zaman dulu dengan Neanderthal, dengan di sini. Neanderthal di sini. Jadi waktu manusia keluar wave ketiga sempat bertemu mereka. Mereka kawin dengan orang Neanderthal, kawin dengan dengan manusia Denisovan. Nah, ini suatu finding yang sangat mengagetkan. Kok bisa manusia modern kawin dengan ini manusia zaman dulu ya adalah Neanderthal nih. Ya. Jadi first wave, second wave, third wave. Semua bertemu di sini kawin. Buktinya apa kalau ada Pak Alwin bicara apa buktinya kalau mereka kawin? Masa kita bisa tahu itu kejadian ratus ribu tahun lalu. Kita lihat berikutnya. Oke. Tunggu, ini adalah perkiraan manusia Neanderthal. Ya. Neanderthal itu kalau dia hidup sampai sekarang, inilah seperti ini mukanya. Neanderthal, manusia spesies Neanderthal. Ini kalau hidup sekarang, ini dia udah nggak tahu. Ini ilustrasi dari Jerman, mereka yang Jerman yang membuat ilustrasi seperti ini. Inilah spesies Neanderthal, manusia zaman dulu. Nah, ini disinilah terjadinya, saya sebutkan perkawinannya. Kita tidak ini terlalu banyak angka-angka sini, jadi kita lihat yang Homo sapien ini, yang biru nih, Homo sapien. Dari Homo sapien ini, di sini terjadi perkawinan. Ini yang coklat ini adalah Neanderthal. Neanderthal, coklat ini. Dan yang sini adalah kalau nggak salah Denisovan nih, Eropa, di Rusia, Denisovan. Jadi ditemukan ini ya biru sama merah nih. Ditemukan di sini di gua Denisovan. Di gua tersebut ditemukan tulang-tulangnya Homo sapien dan tulang-tulangnya Denisovan di Rusia, di gua, dalam gua. Namun ditemukan Denisovan itu tidak kita bisa bentuk rupanya karena tidak seperti Neanderthal tadi bisa berbentuk orangnya, karena hanya ketemu rahang gigi dan jari, tulang jari. Ya. Jadi tidak bisa dibentuk, tapi bisa DNA dibuktikan bahwa ini adalah Denisovan. Jadi di dalam gua tuh ada tulang-tulang Homo sapien dan tulang-tulang Denisovan. Di sini juga ditemukan di Neanderthal itu adalah daerah Jerman. Neanderthal adalah satu daerah valley ada guanya juga. Di situ ditemukan tulang-tulang yang ditemukan berarti namanya spesies Neanderthal. Ya. Jadi waktu mereka berangkat duluan, jadi mereka sudah waktu Homo sapien itu bangsa keturunan Nabi Adam bergerak ke sini, sudah ada duluan, mereka sudah sini dulu, sudah ada Neanderthal sini. Terjadi perkawinan. Lalu waktu ke Asia, Denisova, jadilah perkawinan. Lalu orang dari keturunan Denisova ini sama Homo sapien, dia turun ke bawah, sampai ke Indonesia, ke Australia, ke Papua, dan ke Asia, ke pulau-pulau sini. Dan yang Eropa, yang Homo sapien perkawinan sama Eropa, dia juga hanya di sini sama Asia Utara, lalu berkembang di Eropa. Ya. Oke, jadi menarik. Jadi ini konklusinya. Homo sapien, manusia zaman sekarang, keturunan Nabi Adam. Jadi gini, menurut Joshua Schreiber, ahli genetik dari
ahli genetik populasi dari Philadelphia, Temple University Philadelphia di Amerika, telah terjadi perkawinan silang antara nenek moyang modern Homo sapiens dengan Homo Neanderthal, sekitar 80.000 sampai 45.000 tahun yang lalu. Yang dibuktikan dengan fakta bahwa faktanya ini yang mengatakan terjadi perkawinan zaman sekarang dengan orang manusia purba adalah 6 miliar manusia modern dari luar Afrika yang genomnya rata-rata sekitar ini ya. Jadi perkawinan tersebut orang-orang zaman sekarang manusia saat ini, kalau kita ambil darah, dites DNA-nya akan terdapat DNA dari Neanderthal sekitar 1,4%, yang di Asia Utara Denisovan sekitar 4,6%, dan Afrika 0. Kenapa 0 Afrika? Karena dia tidak keluar kemana-mana, dia tinggal di Afrika. Sedangkan ini yang keluar, ini yang out Afrika, ya dia keluar ke Eropa, ya ketemu sama Neanderthal. Dia keluar ke Asia, ketemu sama Denisovan. Yang tidak keluar ya tinggal di Afrika, 0% jadinya. Jadi kalau orang Afrika saat ini diambil darahnya, dites DNA-nya, tidak terdapat perkawinan silang. Tapi kalau kita, orang Indonesia nih, apa orang Eropa, apa orang Asia, kalau diambil darahnya akan muncul DNA dari Neanderthal sama Denisovan. Terjadilah perkawinan silang. Ini yang menarik. Ini menarik, penemuan yang menarik di mana terjadi perkawinan antara manusia zaman dulu dan manusia modern. Perkawinan juga terjadi dengan Denisovan tadi yang orang Asia Timur. Ya, ini ada bisa dibaca sendiri. Jadi hanya Homo sapiens yang berada di Afrika yang tidak kawin silang, yang mungkin karena tidak melakukan migrasi. Oke. Jadi apakah baik atau tidak, saya tidak tahu jawabannya. Yang tidak mempunyai perkawinan dengan manusia zaman dulu. Jadi itu buktinya bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam. Buktinya periksa darah, DNA, ketahuan ada DNA manusia purba di setiap manusia yang non-Afrika. Non-Afrika. Nah, terjadi perkawinan antara manusia purba, manusia modern. Oke. Sekarang topik berikutnya adalah bangsa Yahudi yang dilebihkan dari bangsa yang lain. Nah, ini juga satu kontroversi yang banyak orang tidak setuju dengan pendapat saya. Cuman saya kembali, saya berani berargumentasi semua based on fact, based on scientific evidence, scientific finding ya. Bangsa Yahudi yang dilebihkan dari bangsa lain. Ini banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya. Kita lihat Al-Quran, turut Al-Kasah dan Al-Baqarah. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Lalu yang kedua, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan padamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Al-Baqarah. Jadi di Quran nih, jadi saya cari, buktinya apa? Buktinya apa bahwa mereka itu lebih daripada umat lainnya? Apa buktinya? Kita lihat scientificnya. Ini statement dari Mahathir Muhammad tahun 2003. Kita baca ya. We are up against a people who think they survived 2,000 years not by hitting back by thinking, but by thinking. They invented and successfully promoted socialism, communism, human rights, and democracy, so that persecuting them would appear to be wrong. So they may enjoy equal rights with others. With this, they have now gained control of the most powerful countries, and this tiny community, have become a world power. Ini Mahathir yang bilang nih, we cannot fight them through brawn alone. We must use our brains also.
it was yet one more wide-ranging illustration of the anti-Semitic motive that Jews lust for the domination of the world. Ya. Mahathir Muhammad, Konferensi Islam 2003 di Kuala Lumpur. Perhatikan ini. This tiny now we count this tiny community have become a world power. Oke. Jadi banyak orang bilang, wah enggak, itu kan Quran turun untuk Yahudi pada zaman dulu. Saya bilang enggak. Kita lihat sekarang. Oke. Dari peraih Nobel Prize dari kalangan Yahudi. Kita lihat kimia, ekonomi, sastra, fisika, kedokteran. Dari berapa persen? Ini ada yang Nobel orang Yahudi adalah misalnya 36 medali, 9% total perekonomian seluruh dunia, 9% dari orang Yahudi, 9% dari penerima Nobel asal Amerika Serikat. Ya. Jadi yang Yahudi orang di Amerika, orang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ini bisa di mana-mana. Ya. Dan ini berikutnya terus, ini ada di buku saya juga ada di buku, ini bisa dilihat, dibaca. Oke, jadi berikutnya kita lihat ini jumlah Nobel Prize yang diberikan ya. Kita semenjak 2000 Nobel Prize nomor 3, ini penjelasan tentang Nobel Prize. Dari tahun 1901 ya, sampai 2020. Nah, kita lihat statistiknya. Total world population tahun 2020 7,8 miliar. Jewish, Yahudi, ini bukan di Australia, jumlahnya 14,8 juta orang. Yang tiny community katanya Mahathir, tiny community. Total laureate yang diberikan, total Nobel Prize yang diberikan antara 1900 dan 2020 sebanyak 962. Ya. Tapi berapa persen Yahudi atau ahli Yahudi yang menerima Nobel Prize? 22%. Coba bayangkan, 0,2 penduduknya di dunia, tapi 22% Nobel Prize dipegang oleh orang Yahudi. Itu buktinya apa? Mereka lebih pintar, orang pandai-pandai. Mereka menemukan komunisme, menemukan sosialisme, menemukan demokrasi, menemukan human right. Orang Yahudi semua. Seperti dikatakan oleh Mahathir Muhammad. Sekali lagi ya, 0,2% penduduk dunia, 20% dari Nobel Prize dipegang oleh Yahudi. Kita, ini 40 juta, ini seputar kota apa nih, kota Jakarta mungkin ya, lebih sedikit ya. Tapi orang Indonesia berapa yang dapat Nobel Prize? Belum ada. Orang Islam berapa yang dapat Nobel Prize? Sedikit sekali. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa Quran membenarkan mereka dilebihkan. Jadi sebagai penutup ini terakhir adalah Al-Quran dari Maha Kuasa. Apa buktinya? Ya. Ini Quran dari, bukan ini adalah sebagai penutup ya. Jadi tadi bukti-bukti yang tadi saya sampaikan tentang scientific membuktikan pada kebesaran Al-Quran. Dan ini Al-Quran mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk aku. Surat At-Taha 14. Ini surat ayat terakhir Al-Quran turun untuk Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad meninggal. Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu sebagai agama bingung. Oke? Jadi Tuhan yang tadi memberikan kita buktikan tentang alam semesta, lalu membuktikan perluasan alam semesta, membuktikan bahwa air adalah asal usul dari kehidupan, lalu apalagi tadi, dan Yahudi adalah orang yang lebih diutamakan, ditinggikan. Lalu mengatakan bahwa aku Tuhanmu.
dan mengatakan adalah Islam itulah agama yang benar, agama yang kuridai. Jadi sebagai penutup, ini adalah bukti pencarian Tuhan yang tadi saya awalnya mencari pertanyaan awal yang pertama tadi bertanya bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu bisa dibuktikan secara saintifik. Ya. Tadi semua tadi saya sampaikan itu semua scientific evidence membenarkan teori apa yang disebut di Al-Quran. Dan terakhirnya ini adalah we found it. Finally we found God. Ya, jadi ini finally akhirnya kita menemukan Tuhan. Karena di sinilah ayat terakhir sebagai penutup ini yang membuktikan bahwa secara saintifik terbukti Al-Quran itu bukan dibuat oleh manusia, diturunkan oleh Tuhan. Dan saya rasa tidak ada, ini nggak tahu saya belum pernah baca Bible, belum pernah baca Taurat, belum baca kitab suci lainnya. Apakah ada di kitab suci lainnya yang mengatakan sembahlah aku? Itu pertanyaan. Kedua, apakah ada yang mengatakan aku ridhoi agamamu itu adalah aku ridhoi agamamu itu agamamu. Di sini ada, di Islam ada. Mungkin di tiap agama ada mungkin, tapi saya tidak tahu, tidak membaca. Oke, jadi ini untuk orang Islam biar lebih yakin lagi bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah. Dan kita lihat buktinya. Dan buku saya tadi itu ada 12 bab. Yang kita baca hanya 6 tadi hari ini. 6. Jadi nanti buku kedua ada lagi 15 lagi mungkin. Terus masih banyak. Jadi ini saya harapkan nanti kalau saya sudah tidak ada lagi, ini anak-anak saya meneruskan pembetulan karena teori teknologi baru muncul membuktikan ini banyak di Al-Quran ayat-ayat yang belum terbukti secara saintifik. Misalnya, contohnya di Al-Quran disebut Nabi Muhammad pernah memotong bulan pernah belah dua. Ya. Di Quran ada. Nah itu belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Nah mungkin nanti teknologi berapa tahun lagi bisa menemukan bahwa itulah betul. Jadi kita menunggu teknologi. Karena tiap tahun, tiap abad ada teknologi baru yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasi pada hari ini. Ini adalah sponsor terakhir, sponsor dari acara pada hari ini, dari Pizza Hut, dari pabrik terigu Flour Mill, Cerebral Flour Mill di Semarang. Pabrik terigu nomor 1 di dunia katanya, kata orang pabrik. Dan kita punya Marugame juga sponsor utama kita. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasi di sini. Apabila ada pertanyaan, masih ada waktu mungkin nanti Pak Adriansah ini yang sebagai kualitasnya dia sebagai research yang menyelidiki, mempelajari, mencari datanya adalah Pak Adriansah, bisa membantu menjawab. Semua pertanyaan ditulis dalam text box, chat box, dan mungkin MC yang oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.